Siapa balu bila latihan nama nila Wajaku balu bila Ana iru pulvina Siapa balu bila Siapa balu bila latihan nama nila Wajaku balu bila Ana iru pulvina Siapa balu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa semua buat para sahabat semua ya di channel Sejiwa SMKP, Solusi Mental Korban Pinjol. Bagaimana kabarnya semuanya, teman-teman serta saudara-saudara kita yang para korban-korban gagal bayar pinjol? Apakah sehat-sehat selalu? Oke ya, saya doakan sehat-sehat selalu ya, tetap optimis menghadapi semua itu ya. Hari ini kita akan membahas tentang ya, kita kembali lagi sekarang lagi marak-maraknya ya, tentang joki pinjol ya kan, joki pinjol, pemakaian KTP fake ya itu, dan ujung-ujungnya yaitu dengan meminta apa, dengan berdalil dia meminta komisinya antara setelah pencairan antara berapa persen si pengajuan pinjol sama ya apa namanya, dibagi dua. Kalau dibilang 50-50 ya nggak bisa, antara mungkin 80-30% ya gitu. Apakah masih ada keinginan untuk minjol? Kalau kita sendiri mempunyai masalah gagal bayar dan belum bisa diselesaikan, apakah akan terus begitu? Apakah kita tidak akan bertobat? Istilahnya kita sudah stop lah berpinjol, nggak usah kita melakukan hal-hal itu lagi. Ingat, semua yang dilakukan antara joki pinjol itu menyesatkannya itu. Dan kita harus benar-benar kalau memang bertekad untuk bertobat, istilahnya sudah tidak minjol lagi, harus mempunyai optimis ke depan. Ingat, masih ada kok pekerjaan yang lain yang harus kita lakukan ya kan. Jangan berbuat aneh-aneh lagi. Seandainya nanti terjebak lagi, apa yang bisa dilakukan? Pasti juga akan bingung lagi kan. Sementara kita mengikuti semua grup-grup di FB atau mengikuti YouTube tentang motivasi pinjol. Apakah dengan itu semua itu bisa berjalan dengan mulus? Apakah kita akan mengerti dari setiap kita menyimak YouTube pinjol ataupun mengikuti grup-grup pinjol? Apakah kita bisa mengerti? Apa kita bisa memahami? Mungkin belum tentu ya, karena kita juga harus teliti juga mengikuti grup itu. Apakah para adminnya di grup itu benar-benar dulu pernah mengalami kayak kita, mengalami gagal bayar pinjol juga, dan mereka saling berbagi untuk mengisi, misalkan mengisi kebaikan, memberikan motivasi juga, efek-efeknya sebelum kita berbuat. Apakah kita juga mengikuti YouTube pinjol? Apakah yang membuat YouTube juga pernah mengalaminya juga, mengalami kayak kita juga, yang mengalami gagal bayar pinjol juga hingga terpuruk? Ayo kita berpikiran sehat ya. Joki pinjol pun sama juga. Joki pinjol juga kalau kita ngikutin aja antara nafsu kita mengikuti dengan penawaran joki pinjol untuk berpinjol lagi, itu sudah masuk ke jalan yang sudah tidak dibenarkan ya. Kita kembali pada diri kita tetap harus berpinjol ataupun tidak. Dan kita juga harus melihat sisi-sisi yang lain ya. Kita mengikuti grup juga ya. Carilah grup yang jujur, carilah yang grup-grup benar-benar yang bisa dipercaya.
Kita harus tahu semua karakter, dari mulai adminnya semua kita harus tahu. Harus kita bisa mengenal apa yang harus kita kenal para adminnya secara nyata, ya kan? Bukan hanya sekedar hanya tulisan-tulisan aja, tapi para admin tidak melihat mempertunjukkan jati dirinya juga semuanya. Antara admin, moderator, mereka hanya bisa menulis tapi tidak memperkenalkan diri. Saya ini siapa? Apakah kita bisa saling silaturahmi semuanya antara admin dan para anggota. Begitu juga dengan YouTube juga. Kita harus mengenal sisi-sisi YouTube itu. Apakah hanya memberikan motivasi doang, sementara pengalaman untuk dipinjol, pengalaman dia pernah kena efek dari pinjol juga pernah pablo apa tidak. Sekarang banyak yang hanya memberi motivasi, cuman pengalamannya kalau dibilang dia hanya bagus memberi motivasi positif, tergantung kitanya menilainya. Apakah bisa juga melihat pernah mengalaminya kayak kita yang kena korban gagal pinjol juga sehingga terpuruk. Oke, sekarang kita harus melihat ke depannya. Kita harus benar-benar apa yang kita lihat, apa yang kita yakini, apa yang kita harus perbuat. Jangan menjadi suatu kekacauan di dalam pikiran kita, kebingungan di dalam pikiran kita. Kita benar-benar harus mempunyai inisiatif dalam pikiran kita, supaya punya pikiran kita harus maju. Kita harus optimis optimis dalam memerangi ya itu semua. Sudahlah kawan sobat, berhentilah yang berbuat aneh-aneh dengan meminjol lagi. Itu tidak menyelesaikan suatu masalah ya. Kalau memang sudah ada keinginan untuk tobat, ya tobatlah. Ingat, semenjak kamu korban gagal bayar, biarpun kamu sudah kuat terus kamu berbuat lagi, sama aja nanti akhir-akhirnya. Yang susah siapa? Yang susah pasti keluarga, samping-samping kiri kita, juga saudara-saudara kita, ya kan? Harus kita pahami itu, teman, ya kan? Jadi jangan kita terpengaruh oleh hal-hal yang sekiranya bisa merugikan diri kita sendiri. Banyak gagal bayar, saking asiknya mereka punya pedoman, saya sudah kuat kok, saya ingin nyoba lagi. Dengan ingin nyoba lagi sama aja menggali lubang kuburan kita sendiri. Belum mesti kita mulus jalan ya, otomatis pasti kita akan terperosok juga. Jadi tolong pahami itu lagi. Saya berharap kita di sini saling memberikan motivasi diri yang utama. Cobalah untuk bersadar, ya kan? Cari penghasilan yang halal, jangan dengan cara begitu. Dan juga bila kita mengikuti juga grup-grup pinjol ataupun YouTube pinjol, kita juga harus bisa memahami. Itu aja. Banyak memberikan motivasi memang bagus, tapi kita juga harus melihat sisinya. Kira-kira yang memberi motivasi pernah nggak ya kayak saya, kayak kami semua yang pernah gagal bayar pinjol? Kira-kira yang membuat grup FB itu pernah nggak ya mengalami juga gagal bayar pinjol juga hingga terpuruk? Karena disitulah kita akan melihat. Kalau kita melihat ke depannya, oh pernah, berarti kita juga sudah benar memilihnya. Dan kira-kira mereka menunjukkan nggak ya para adminnya atau moderatornya, bukan hanya di tulisan tapi memberikan solusi juga.
memberikan solusi yang pas. Jadi semua admin, moderator, semua memberikan solusi juga kepada kita. Dan lebih utama lagi, kita harus lebih mengenal. Hati-hati dengan semua grup-grup yang kita tidak kenal ya. Kita harus benar-benar pahami itu. Bukannya menyelesaikan suatu masalah, tapi menambah masalah. Sementara masalah kita yang kemarin belum terselesaikan, tapi timbul masalah baru. Oke, cuman itu aja yang bisa saya sampaikan. Bila bermanfaat ya diterapkan, bila tidak ya tidak apa-apa. Kalau memang bermanfaat, tolong share YouTube saya ini, like, share, dan komentar ya di bawah ini. Jangan lupa subscribe. Dengan begitu kami SMKP Channel akan memberikan motivasi-motivasi jalan keluar juga setiap hari ya. Kami di sini para admin juga memberikan motivasi semua, langsung membuat YouTube semua para admin-admin di sini. Jadi bukan hanya saya pribadi, tapi bermacam admin dari grup ini juga memberikan motivasi, juga menunjukkan jati dirinya bahwa benar-benar mereka itu memang korban pinjol juga dulunya. Jadi saling sama-sama sharing ya gitu. Oke, untuk diri kita semua, kita terapkan dalam diri kita mindset kita untuk maju ke depan, jangan terbelakang. Ingat sekali lagi, kita harus berdoa ya, yang utama berdoa dan menjalankan ibadah menurut agamanya masing-masing, dan juga kita harus jujur kepada keluarga juga tentang apa yang kita alami. Lebih utama lagi, jangan pernah gadaikan barang atau jual barang hanya untuk membayar pinjaman online. Ingat, kita harus maju ke depan, selangkah ke depan, biarpun hanya bertahap pelan-pelan, cuman kita harus bisa mengaturnya dengan baik ya. Gitu aja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejiwa SMKP, tetap maju ya. Catch 'em all.